SD Mekarsari, Banjar Tatak Wirasanti, Desa Adat Kerobokan, Kuta Badung, Bali, padukan ogoh-ogoh bertajuk Ajian Cili Sakti dengan karya seni lainnya, yakni lontar dengan aksara Bali. Konseptor ogoh-ogoh Ajian Cili Sakti, I Gede Krisna Pratama, menerangkan untuk memadukan lontar tersebut seakan kain yang menjulur ke bawah, pihaknya harus menggunakan kurang lebih 200 lontar yang telah ditulis dengan aksara Bali. Di sini kebetulan kami mengangkat sebuah istilahnya ajian atau pengeleakan. Nah, di sini terinspirasi sebenarnya dari cerita Ki Balian Batur awalnya. Jadi awal ceritanya itu adalah sebuah istilahnya salah paham atau kena fitnah gitu. Nah, dari dendam itu Ki Balian Batur menurunkan ilmunya ke anaknya yaitu Niluh Madewali. Nah, itu sebenarnya di ceritanya tidak digambarkan. Jadi ini murni sebuah imajinasi kami abstrak itu untuk menggambarkan sebuah ajian yang terinspirasi dari Aji Siwermas. Nah, kami kembangkan lagi ke bentuk cili. Nah, maka dari itu diambil konsepnya itu Ajian Cili Sakti seperti itu. Nah, kalau dari segi ogoh-ogoh ini ada beberapa ornamen seperti ukiran-ukiran ini. Nah, ini sebenarnya ukiran pengembangan. Jadi kebetulan dari segi ukiran kulit kan udah umum ya. Nah, di sini kami mencoba sebuah inovasi baru yang ditawarkan oleh teman-teman juga di sini. Jadi kami mencari sebuah ornamen yang 3 dimensi gitu istilahnya. Kalau dari segi tangan, nah itu tangannya itu melambangkan istilahnya amarahnya seperti itu. Jadi seperti kita tahu ada istilahnya satripu gitu ya. Nah, itu kami gambarkan di tangannya itu. Jadi semua emosinya itu keluar seperti itu. Itu simple sebenarnya sih. Jadi kita kan mengangkat sebuah ajian. Nah, ajian itu seperti kita tahu adalah ilmu. Nah, ilmu biasanya kalau kita gambarkan secara visual pasti timbullah aksara. Nah, seperti yang kita ketahui, aksara di Bali yang umumnya dekat sekali dengan ajian pengeleakan itu lontar seperti itu. Nah, jadi kami mengusung di sini lontar-lontar itu sebagai perlambang ajiannya itu sendiri. Di lontarnya itu sebenarnya hanya istilahnya konsepnya aja Ajian Cili Sakti, Ajian Cili Sakti seperti itu. Total lontar yang digunakan berapa? Kira-kira totalnya hampir buatnya 300, cuma kepake kayaknya hanya sekitar 150-200 itu. Bahan yang digunakan pun, kata Krisna, menggunakan bahan organik seperti bambu yang disisit untuk pembuatan rangka, koran dan kertas coklat untuk membentuk bagian ogoh-ogoh, hingga payasan ataupun riasan yang terbuat dari ental Bali atau janur. Itu awalnya rangkanya seperti kita ketahui bambu yang disisit gitu ya. Kemudian ada tentunya koran untuk membentuk ogoh-ogohnya. Kemudian ada kertas coklat. Kemudian untuk api-apinya itu kami buat dari solek. Kemudian untuk payasan janur-janur ini kami buat dari ental Bali seperti itu. Nah, kemudian dari sisanya itu bahan-bahan organik pada umumnya. Ya, lontarnya itu dari ental, kemudian dari bawah ini kayu, ya seperti itu. Di sini kami sebenarnya masih sangat sederhana ya dari ogoh-ogoh yang lain, tapi kami sudah melakukan inovasi yang semaksimal mungkin. Jadi yang bergerak itu hanya bagian cakra belakang sebagai perlambang gininya aja, backgroundnya. Kemudian lampu-lampu aja gitu. Itu yang menggunakan mesin seperti itu. Pria lulusan ISI dan pasar ini turut menuturkan dengan tinggi ogoh-ogoh hampir 4,5 meter dan berat 100 kg itu menghabiskan dana sekitar 26 juta rupiah. Sehingga setelah pengerupukan, bagian item yang menarik akan disimpan dan sisanya akan dibakar. Oke, perkiraannya itu kalau dari segi udah sampai konsumsi itu paling sudah sampai ya 26 juta. Rencananya karena sangat bagus hasilnya, beberapa item itu kami simpan, tapi badan besarnya itu akan kami bakar seperti itu. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.